Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Khairunisa, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis naratif. Analisis naratif menurut Gerald Prince adalah representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator untuk satu, dua, atau beberapa narasi. Dalam definisi ini, Prince memfokuskan pada aspek komunikasi yang terjadi antara narator dan narasi serta pada jenis peristiwa yang dikomunikasikan, yang dapat berupa peristiwa nyata atau fiktif. Narator dan narasi dapat berjumlah satu, dua, atau beberapa, menunjukkan bahwa narasi dapat memiliki struktur yang kompleks dan dapat dikomunikasikan melalui berbagai cara. Definisi ini menekankan pentingnya interaksi antara narator dan narasi dalam proses komunikasi narasi, serta bagaimana narasi dapat mempresentasikan berbagai jenis peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Karakteristik narasi terdapat 3. Yang pertama, rangkaian peristiwa. Narasi memiliki rangkaian yang terjadi dalam cerita. Rangkaian ini dapat berupa kronologis. Yang kedua, rangkaian sekuensial tidaklah random tetapi mengikuti logika tertentu. Logika ini terdapat berupa logika waktu, alasan, dan konsekuensi. Yang terakhir, narasi bukanlah pemindahan peristiwa dalam teks cerita. Karena ada pemilihan. Pemindahan peristiwa berarti hanya menulis peristiwa tanpa memperhatikan struktur cerita. Narasi memilih peristiwa yang relevan dan mengatur dalam urutan peristiwa untuk mencapai tujuan cerita. Dan selanjutnya terdapat 2 struktur narasi. Yang pertama, narasi menceritakan peristiwa lewat plot atau alur. Dalam konteks ini, plot merupakan kerangka dan struktur yang mengorganisasi dan menyusun peristiwa menjadi sebuah cerita yang kohesif dan bermakna. Yang kedua, peristiwa tidaklah datar, sebaliknya terdiri dari beberapa bagian. Mengenai peristiwa dalam narasi yang tidak datar dan terdiri dari beberapa bagian merujuk pada pemahaman bahwa peristiwa dalam cerita memiliki dimensi dan kompleksitas tersendiri. Peristiwa ini bukan sekadar kejadian tunggal yang datar atau sederhana, melainkan terdiri dari berbagai elemen dan detail yang saling terkait. Selanjutnya, analisis naratif menurut Todorov. Yang pertama ada equilibrium. Dimulai dengan keadaan stabil atau keseimbangan. Pada tahap ini, semua tokoh dan situasi berada dalam keadaan normal atau keseimbangan tertentu. Yang kedua, gangguan kekacauan. Sebuah peristiwa atau aksi tertentu mengganggu keseimbangan awal tersebut. Ini biasanya adalah kejadian yang memicu konflik atau masalah dalam cerita. Lalu tokoh-tokoh dalam cerita menyadari adanya gangguan atau masalah yang mengubah keseimbangan. Mereka mulai merespon atau bereaksi terhadap perubahan ini. Kemudian tokoh-tokoh tersebut berusaha untuk memulihkan keseimbangan atau menyelesaikan konflik. Ini adalah bagian mana aksi utama cerita langsung. Dan di sini tokoh-tokoh menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Yang ketiga yaitu new equilibrium. Setelah usaha untuk memperbaiki gangguan, cerita mencapai titik akhir dengan terbentuknya keseimbangan baru. Keadaan ini mungkin berbeda dengan keseimbangan awal, menunjukkan bahwa perubahan telah terjadi hasil dari perjalanan cerita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.